Laki-laki ini berkeliling jalan di kampungnya dan menawarkan daging dengan harga yang murah. Ternyata daging itu adalah daging istrinya yang baru saja dia mutilasi. Pembunuhan disertai mutilasi ini terjadi di Dusun Sindang Jaya, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, pada hari Jumat 3 Mei 2024, itu sekitar jam setengah 8 pagi ya. Dan kisah ini adalah kisah nyata, bukan kisah fiksi atau karangan. Dan kisah ini diceritakan kembali oleh Inspirasi Novel bukan untuk ditiru, tapi untuk dijadikan pelajaran berharga agar kita tidak melakukan perbuatan yang sama seperti itu. Dan korban mutilasi itu adalah Yanti, perempuan berusia 40 tahun. Dan pelakunya adalah suaminya sendiri yang bernama Tarsum, berusia 41 tahun. Siapakah Yanti dan Tarsum? Dan apa motif Tarsum menghabisi istrinya di jalan kampung dekat rumahnya itu? Yuk, ikuti kisahnya di channel YouTube Inspirasi Novel. Dan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, like, dan berikan komentarmu usai mengikuti kisah Tarsum dan Yanti. Harua telur waha, lantur. Siapakah Tarsum dan Yanti? Tarsum dan Yanti adalah sepasang suami istri dengan seorang anak. Mereka berdua ini tinggal di Blok Cimeong ya, di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisotro, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Dan sehari-hari Tarsum merupakan penjual domba di desanya, sedangkan istrinya Yanti adalah ibu rumah tangga. Dan Tarsum sebenarnya bukan penduduk asli di desa itu, namun dia dikenal ramah dan selalu berbaur dengan masyarakat. Tarsum ini rela membantu tetangga, dia juga aktif di pengajian ya, suka mengikuti kegiatan gotong royong, dan jika ada permintaan sumbangan di kampungnya itu, Tarsum pasti akan memberi bantuan lebih besar dibandingkan warga lainnya. Nah, kehidupan rumah tangga Tarsum dan Yanti ini pun berjalan baik-baik saja. Bahkan tetangga atau masyarakat menilai bahwa kehidupan Tarsum dan Yanti ini adalah kehidupan yang harmonis. Mereka seperti keluarga yang harmonis ya. Namun pada tanggal 3 Mei 2024, Tarsum menghabisi istrinya, Yanti, lalu memutilasi jenazah ibu dari anaknya itu. Bayangkan, keluarga yang harmonis tiba-tiba melakukan aksi seperti itu. Aksi itu dilakukan oleh Tarsum di jalan kampung di Desa Cisontrol. Bahkan Tarsum pun sempat menawarkan daging dari tubuh istrinya yang telah dimutilasi itu kepada tetangganya. Apa sebenarnya yang menyebabkan Tarsum itu tega menghabisi istrinya Yanti, dan bagaimana kronologisnya? Sekitar bulan Maret 2024, Tarsum didatangi oleh penagih utang. Lalu Tarsum mulai menunjukkan perilaku yang berbeda ya dibanding biasanya. Kalau biasanya Tarsum terkenal ramah, kali ini karakter Tarsum berubah. Tarsum menjadi orang yang temperamen dan suka marah-marah terhadap istri dan anaknya. Melihat kondisi Tarsum yang seperti itu, maka istrinya Yanti akhirnya membawa Tarsum ke petugas kesehatan di Puskesmas Ranca ya. Itu terjadi tanggal 26 Maret 2024. Dan dari hasil itu kemudian petugas dari Puskesmas Ranca kemudian mendatangi rumah Tarsum untuk mengecek kondisinya, dan saat itu petugas kesehatan memberikan obat penenang kepada Tarsum. Namun sepertinya obat itu tidak membantu Tarsum. Kondisi Tarsum makin memprihatinkan. Tarsum depresi, dan hal ini terindikasi dari aksi Tarsum yang mencoba bunuh diri pada tanggal 30 April 2024. Tarsum membenturkan kepalanya di tembok dan mencekik dirinya sendiri. Namun upaya Tarsum tersebut berhasil digagalkan oleh tetangganya. Tapi akibatnya kepala Tarsum dijahit 9 jahit. Dan sepertinya sudah firasat ya, Tarsum kemudian mendatangi rumah dari Ketua RT 08 Desa Sindang Jaya itu,
yang bernama Yoyo Tarya. Tarsum mendatangi Yoyo pada hari Rabu 1 Mei 2024 malam-malam. Dan di rumahnya dan di rumah Yoyo itu Tarsum meminta agar ketua RT itu bisa menjaga anaknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Tarsum beralasan kepada Yoyo bahwa dia hendak merantau ke Kalimantan. Tarsum mengatakan kepada Yoyo bahwa "Pang didikin budak" atau "tolong didikin anak saya," kata Tarsum kepada Yoyo. 2 hari kemudian, yakni pada hari Jumat 3 Mei 2024 jam setengah 8 pagi, Tarsum bersama istrinya Yanti keluar dari rumah mereka. Karena saat itu Yanti hendak pergi ke masjid untuk mengikuti pengajian pagi-pagi ya. Tapi baru saja mereka berdua berjalan sekitar 30 meter dari rumah mereka, keduanya tiba-tiba cekcok di jalan kampung itu ya. Dan buntut dari percecokan itu, Tarsum memukul Yanti dengan kayu balok yang dia ambil di sekitar tempat itu. Lalu Tarsum pulang ke rumahnya mengambil pisau dan langsung memutilasi Yanti di lokasi tadi. Setelah itu, Tarsum menyeret dan mengumpulkan potongan tubuh Yanti yang sudah dimutilasi itu, dia kumpulkan di dekat pos ronda dekat rumah tetangganya. Dan sebagian dari Yanti dimasukkan ke dalam karung dan daging lainnya ditaruhnya di dalam baskom. Lalu Tarsum membawa baskom berisi daging Yanti itu keliling kampung dan menawarkan ke tetangganya. Tindakan Tarsum ini sempat direkam oleh tetangga atau warga sekitar ya, dan mereka sampai syok melihat kelakuan Tarsum yang begitu berbeda dari biasanya. Warga kemudian melaporkan hal itu kepada ketua RT Yoyo yang saat itu tengah bersiap untuk berangkat ke kerja. Mendengar laporan itu, tentu saja ketua RT ini langsung ke lokasi kejadian dan dia memang melihat bahwa Tarsum masih menenteng pisau yang berlumuran darah. Dan ketika melihat Yoyo, Tarsum sempat menawarkan potongan tubuh Yanti di baskom itu kepada Yoyo. "Peser daging si Yanti, peser daging si Yanti." Artinya beli daging si Yanti. Mendengar itu Yoyo kaget, lalu Tarsum menyerang Yoyo. Namun untunglah Yoyo menghindar. Dan saat itu Babinsa Cisontrol, Serka Karnita yang ada di sana langsung menghalau Tarsum. Sedangkan ketua RT Yoyo berlari untuk melaporkan kejadian itu ke Polsek Ranca. "Saya mau nolongin, cuma saya takut. Dia masih bawa pisau. Saya tinggal, langsung saya lari ke polisi." Tarsum kemudian balik menyerang Babinsa Karnita. Sehingga Babinsa itu terjatuh karena dia terpeleset ya. Dan Tarsum mengancungkan pisau, namun berhasil ditangkis dan dipiting oleh Babinsa Karnita. Lalu Babinsa Karnita menendang kemaluan Tarsum hingga Tarsum jatuh dan menindih tubuh Babinsa. Kesempatan itulah warga dipanggil dan akhirnya warga berhasil melumpuhkan Tarsum. Warga kemudian mengikat tangan dan kaki Tarsum, lalu polisi yang tiba di lokasi itu langsung membawa Tarsum ke Polsek Ranca untuk dilakukan pemeriksaan. Saat itu juga polisi langsung memasang garis polisi, kemudian mengamankan barang bukti berupa pisau yang digunakan Tarsum untuk memutilasi. Kemudian mengamankan juga kayu balok, karung, dan baskom yang berisi potongan tubuh Yanti. Lalu polisi membawa jenazah Yanti yang sudah dimutilasi itu ke Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis untuk dilakukan otopsi. Bagaimana hasil otopsinya? Hasil otopsi itu menyebutkan bahwa penyebab kematian Yanti adalah trauma benda tumpul di belakang dan depan kepala. Tubuh Yanti juga dimutilasi menjadi 5 bagian, yakni bagian lengan kiri dan kanan, kaki dan lutut ke bawah bagian kiri dan kanan, serta bagian dada dan kepala. Usai diautopsi, jenazah Yanti kemudian dimakamkan di Dusun Cikole, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Ini ya, Yanti dimakamkan di sana. Dan saat itu Tarsum juga menghadiri pemakaman istrinya. Namun Tarsum terlihat syok. Kasus mutilasi Yanti yang dilakukan oleh Tarsum ini ditangani oleh penyidik Polres Ciamis. Polisi atau penyidik polisi menduga bahwa Tarsum mengalami gangguan jiwa. Indikasinya bahwa saat Tarsum ditahan di Polsek Ranca, Tarsum berkata-kata tidak jelas. Tarsum tidak ingat tuh perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Yanti. Tarsum malah bertanya kepada petugas, "Nyata teh ieu jam sabaraha ieu? Nyata teh ieu macet di jalan." Itu artinya nyata tidak ini, jam berapa ini? Nyata tidak ini, macet di jalan, kata Tarsum dalam video yang beredar
yang dilansir oleh Detik Jabar pada Sabtu 4 Mei. Tarsum juga meminta petugas polisi untuk melepaskan tali yang mengikat kedua tangannya, namun seorang polisi dengan tegas menolaknya. Sahabat Inspirasi Novel, untuk memastikan kondisi kejiwaan Tarsum, polisi menghubungi dokter kejiwaan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Ciamis ya. Namun karena saat itu dokter kejiwaan dimaksud sedang menjalani umroh, maka pemeriksaan kejiwaan Tarsum itu dilakukan oleh dokter jiwa dari Tasikmalaya atau Kota Banjar. Tarsum juga dirawat di Rumah Sakit Jiwa Cisarua untuk menjalani observasi selama beberapa hari, guna menentukan layak atau tidaknya Tarsum bisa diproses hukum. Hingga kini polisi masih menyelidiki motif pembunuhan dan mutilasi yang dilakukan oleh Tarsum terhadap Yanti. Namun untuk sementara ini polisi menduga bahwa motif Tarsum menghabisi istrinya Yanti itu adalah karena tekanan ekonomi keluarga dan Tarsum mengalami depresi, kemudian nekat melakukan hal itu. Dan hasil pemeriksaan saksi dan anak dari Tarsum juga terungkap bahwa ternyata Tarsum itu memiliki banyak utang di bank dan utang ke pribadi orang, dan nilai utang Tarsum itu mencapai 100 juta. Hutang itu diduga digunakan Tarsum untuk menutupi hutang sebelumnya, dan hal ini terjadi lantaran usaha Tarsum jual beli domba yang selama ini dilakukan Tarsum itu bangkrut, padahal Tarsum masih menyisakan banyak hutang. Nah, sementara itu Ketua RT 8 Pak Yoyo Tarya juga mengungkapkan bahwa Tarsum tega memutilasi istrinya itu karena Tarsum mendengar bisikan gaib, dan bisikan gaib itu diduga datang dari pesugihan yang sedang dijalani oleh Tarsum ya. Tarsum melakukan pesugihan katanya karena terlilit utang, namun hal ini belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut. Tarsum dikenakan pasal 338 dan 340 KUHP ya. Pasal 338 itu yaitu pasal pembunuhan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Sementara pasal 340 KUHP yakni pasal pembunuhan dengan rencana yang ancaman pidananya adalah hukuman mati atau seumur hidup atau selama waktu tertentu ya, paling lama 20 tahun ya. Namun sahabat Inspirasi Novel, penerapan pasal ini masih menunggu hasil pemeriksaan kejiwaan dari Tarsum. Jika hasil pemeriksaan kejiwaan Tarsum itu menyebutkan bahwa Tarsum mengalami gangguan kejiwaan, maka Tarsum tidak bisa diproses hukum, tidak bisa bertanggung jawab secara hukum ya. Tarsum akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Tapi jika dalam pemeriksaan kejiwaan itu Tarsum ternyata tidak mengalami gangguan jiwa, maka Tarsum akan menjalani proses hukum dan dipidana. Sahabat Inspirasi Novel, dari kisah Yanti dan Tarsum ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil ya. Pertama, ketika berbisnis atau berusaha, maka upayakanlah kita tidak berhutang banyak, agar jika usaha kita itu tidak berjalan dengan baik atau malah bangkrut, maka kita tidak banyak punya kewajiban untuk melunasi utang itu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, jika ada anggota keluarga yang terindikasi mengalami gangguan jiwa, maka sebaiknya kita segera menanganinya. Bawalah dia ke dokter jiwa, dan yang bersangkutan mesti menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Jangan merawat dia di rumah. Kenapa? Sebab jika kita tidak tahu bagaimana cara menanganinya, maka salah-salah bisa saja kita yang menjadi korban. Yang ketiga, pelajaran lainnya adalah bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa diatasi. Kita hanya perlu berdiskusi dan berbagi masalah dengan keluarga atau orang lain. Selain itu, kita juga mestinya bisa mengontrol diri dan mengontrol emosi kita. Kita tidak bisa serta-merta melampiaskan emosi kita kepada orang-orang terdekat atau tetangga kita. Untuk kasus Tarsum dan Yanti ini, saya juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Yanti, khususnya kepada anak dari Yanti dan Tarsum ya. Tentunya anak itu akan mengalami trauma dengan kejadian ini. Bisa saja anak itu malu atas kejadian ini, atau bahkan marah terhadap ayahnya Tarsum yang telah membunuh ibunya Yanti. Pesan saya kepada anak itu, ampunilah tindakan ayahmu terhadap ibumu itu. Apapun alasannya, entah Tarsum mengalami gangguan kejiwaan atau tidak saat menghabisi Yanti,
ampunilah dia. Pengampunan akan membuat hati menjadi tentram, dan dengan mengampuni kita tidak akan menaruh dendam dalam hati. Dan akhirnya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan lebih baik. Kita juga berharap agar Tarsum bisa menjalani pemeriksaan kejiwaan, sehingga ada kejelasan status kejiwaan dari Tarsum itu. Dan akhirnya penerapan hukum terhadap Tarsum juga bisa maksimal dan tepat. Sahabat Inspirasi Novel, bagaimana menurut kalian? Apalagi yang bisa dijadikan pelajaran dari kisah Tarsum dan Yanti ini? Berikan komentarmu di kolom komentar ya. Dan bagikan kisah ini ke teman lain agar bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikianlah kisah Tarsum dan Yanti. Kita tunggu cerita selanjutnya terkait kondisi kejiwaan dan proses hukum selanjutnya bagi Tarsum. Sahabat Inspirasi Novel, jika kamu tidak bisa membuat orang terpukau dengan sikapmu, maka buatlah mereka terpukau dengan ceritamu. Harua telur ruaha, ngiring dumu.